Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel aku, Bayu Purwa Eka. Hari ini aku bakal nge-share ke kalian tips lolos tes wawancara beasiswa Max atau Monbu Kagakusho. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian like dulu video ini, dan bagi kalian yang baru, welcome to my channel dan jangan lupa untuk subscribe. Dalam beasiswa Max, tes wawancara adalah tahap terakhir agar kalian lolos di level kedutaan. Pastikan kalian mempersiapkan diri dengan baik sebelum kalian mengikuti tes wawancara. Dan berikut adalah tips untuk lolos tes wawancara beasiswa Max atau Monbu Kagakusho. Tips yang pertama. Nah, pastikan kalian mempersiapkan list pertanyaan yang kira-kira sering muncul pada saat tes wawancara. Setelah kalian membuat list pertanyaannya, kalian juga harus latihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mendapatkan list pertanyaan yang sering muncul, kalian bisa lihat di Google atau bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah mengikuti tes wawancara. Pengalaman aku, pertanyaan yang muncul adalah introduce yourself, artinya memperkenalkan diri. Jadi aku tuh memperkenalkan diri dengan mengucapkan namaku, terus sekolah aku di mana, kemudian pengalaman selama kuliah, apakah ada pengalaman kerja dan sebagainya. Jadi pastikan kalian memberikan informasi yang lengkap namun singkat, seperti itu. Pertanyaan kedua yang muncul adalah kenapa memilih universitas ini atau memilih profesor ini sebagai academic advisor. Jadi kalian jawab kenapa kalian memilih kampus ini. Misalnya kampus ini yang terbaik atau kampus ini memiliki fasilitas penelitian yang bagus dan sebagainya. Jadi pastikan kalian menjawab dengan benar. Pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira apa kontribusi penelitian kalian terhadap Indonesia atau terhadap Jepang atau terhadap bidang akademik yang sedang kalian geluti saat itu. Jadi ini tuh lebih kayak signifikansi atau mengapa penelitian kalian tuh penting untuk dilakukan, seperti itu. Selanjutnya akan ada pertanyaan tentang apa kelebihan kalian. Jadi lebih kepada analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi kalian tuh harus mengidentifikasi itu pada saat tes wawancara. Kemudian ditanyakan apa rencana kalian setelah lulus dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan yang paling penting dan bisa menentukan apakah kalian lulus apa tidak. Pertanyaan tersebut adalah tentang teknis penelitian kalian, misalnya topik, kemudian metode, teori, dan rencana penelitian kalian. Jadi pastikan kalian menjawab dengan lancar, tenang, dan juga sesuai dengan apa yang kalian tulis di formulir pendaftaran, yaitu di bagian IC atau di bagian field research kalian. Jadi pastikan dulu ya, sebelum kalian datang, kalian tuh membaca dan mempelajari research plan kalian dengan baik, sehingga jangan sampai apa yang kalian tulis dan apa yang kalian ucapkan tuh berbeda, seperti itu. Tips yang kedua adalah, di mana-mana yang namanya tes wawancara, kalian harus menghormati interviewer kalian. Mereka adalah orang-orang yang akan menentukan apakah kalian akan mendapatkan beasiswa ini apa tidak, seperti itu. Cara menghormati interviewer adalah pastikan kalian memberikan body language yang positif, misalnya memberikan kontak mata. Atau misalnya jangan pernah memotong pertanyaan atau apa yang dikatakan oleh para interviewer. Selanjutnya, pada saat kalian tes wawancara, apalagi beasiswa, yang menginterview kalian tuh nggak mungkin cuma 1 orang, tetapi bisa 3, 4, atau 5 orang. Nah, mereka akan duduk di depan kalian, berjajar seperti itu. Nah, pada saat ada interviewer yang bertanya, misalnya di sebelah kiri kalian, pastikan kalian tidak hanya menolehkan wajah kalian, tetapi juga agak sedikit mencondongkan badan kalian ke arah orang yang menginterview kalian. Misalnya di sebelah kiri, ya condongkan ke kiri, atau sebelah kanan, kalian bisa mencondongkan badan kalian ke sebelah kanan, seperti itu. Gestur ini menunjukkan kalau kalian menghormati orang-orang yang berbicara di depan kalian, seperti itu.
Hal lain yang bisa kalian lakukan untuk menghormati interviewer kalian adalah dengan mengidentifikasi kira-kira apa yang dikatakan oleh interviewer itu sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sebuah rekomendasi atau suggestion. Misalnya, kalau mereka melontarkan pertanyaan, ya kalian jawab sejujurnya dan semampunya. Dan apabila mereka mengutarakan rekomendasi atau saran dan sebagainya, pastikan kalian menjawab rekomendasi tersebut secara diplomatis dan tidak frontal. Kalau kalian ngotot kemudian agak ofensif, pasti kalian tidak akan disukai oleh para interviewer, seperti itu. Tips yang ketiga adalah orang-orang yang menginterview kalian adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman dan juga orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Jadi pastikan kalian jangan pernah berbohong terhadap interviewer kalian. Mereka sudah sering melakukan interview kepada orang-orang yang ingin mendapatkan beasiswa dan mereka pasti sudah menguasai teknik psikologis dari tes wawancara. Mereka akan tahu pada saat kalian berbohong, pada saat kalian mengada-ngada dan sebagainya. Jadi pastikan jangan pernah berbohong. Kemudian, apabila ada pertanyaan yang dilontarkan tidak sesuai dengan ekspektasi atau di luar persiapan, pastikan kalian juga menjawab dengan jujur. Katakan tidak tahu, atau saya kurang paham, atau misalnya kalian meminta para interviewer untuk menjelaskan kembali apa maksud pertanyaan mereka. Siapa tahu mereka menggunakan term atau kata-kata yang tidak kalian ketahui, seperti itu. Jadi kalian bisa mempersiapkan jawabannya sesuai dengan kemampuan kalian. Tips penting lainnya adalah gunakan pakaian yang sesuai. Jangan sampai kalian menggunakan pakaian yang terlalu formal atau terlalu santai. Sebelumnya, pastikan kalian sudah melihat atau membaca peraturan atau dress code dari wawancara tersebut. Misalnya pada saat Max ya, aku tuh nggak diharuskan menggunakan pakaian yang sangat formal. Jadi pakaiannya rapi dan santai. Jadi aku cuma pakai kemeja putih kemeja warna apa gitu, kemeja. Terus pakai rok span, terus rambut aku diikat, sama pakai sepatu kets yang berwarna hitam atau berwarna yang netral, seperti itu. Tips selanjutnya adalah, nah ini sangat penting ya, jadi pastikan kalian tuh datang ke tempat wawancara 30 menit sebelum jamnya dimulai. Misalnya kalian diwawancara jam 11 siang, ya kalian harus datang di situ tuh udah jam 10.30 gitu. Jadi kalian udah masuk ruang tunggu jam 10.30. Karena biasanya kalau kalian terlambat, yang namanya interviewer tuh nggak bakal menunggu kalian untuk datang, kemudian menanyakan kenapa kalian terlambat dan sebagainya. Mereka nggak peduli. Yang jelas mereka taunya jam sekian udah mewawancarai ini orang dan dia udah harus ada di depan aku gitu misalnya. Kalau kalian nggak ada, ya udah nggak lolos sih pasti. Karena orang yang terlambat pada saat tes wawancara menunjukkan betapa dia tidak terlalu menginginkan beasiswa ini, kayak gitu. Jadi pastikan kalian, kalau kalian rumahnya jauh atau tempat menginapnya jauh, pastikan banget datang sepagi mungkin. Apalagi di Jakarta tuh macet banget ya. Belum lagi Kopaja, belum lagi keretanya nanti terlalu berdesak-desakan dan sebagainya. Jadi pastikan kalian mengatur waktunya dengan baik. Tips selanjutnya adalah pastikan kalian menjawab semua pertanyaan dengan tenang, dengan pasti, dan juga dengan tegas. Aku tuh paham banget ya, kalau kalian tuh mau wawancara itu pasti deg-degan, grogi, panik, dan sebagainya. Tapi pastikan kalian bisa mengatur semuanya, mengatur emosi kalian dengan baik. Karena kalau kalian menjawab pertanyaan terlalu bertele-tele, kemudian terbata-bata, lalu memberikan jeda yang sangat panjang, itu artinya kalian tuh satu, nggak siap dengan wawancara, kedua kalian tuh nggak menguasai apa yang ditanyakan, seperti itu. Karena gini, pertanyaan yang muncul itu nggak mungkin jauh-jauh dari penelitian kalian, apalagi tentang identitas kalian kayak gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba mereka akan bertanya, misalnya kalian membuat penelitian tentang kebijakan pertahanan Indonesia gitu. Nggak mungkin mereka akan nanya masalah ekonomi Malaysia, ekonomi Singapura, dan sebagainya. Itu tuh nggak mungkin banget. Jadi pastikan kalian menguasai apa topik riset kalian. Karena mereka pasti akan nanya gitu loh, apa sih metode penelitian kalian, teori kalian, dan sebagainya. Kalau aku pikir ya, pada saat aku tes wawancara itu lebih kepada sidang skripsi. Karena tuh bener-bener teknis banget, jadi kenapa aku pakai literatur review yang ini, kenapa aku memilih teori ini, kenapa aku memilih metode ini, dan sebagainya. Jadi kalian pastikan banget menguasai dan membaca apa yang kalian tulis di research plan kalian. Jangan sampai ya, apa yang kalian tulis di research plan itu
beda banget sama apa yang kalian utarakan di depan para interviewer. Jadi kelihatan banget nggak konsisten gitu ya. Jadi pastikan banget itu kalian menguasai apa yang kalian tulis, seperti itu. Last but not least, hindari banget hal-hal seperti ini. Misalnya, pertama menguap. Jangan pernah menguap di depan interviewer. Kemudian yang kedua adalah jangan memberikan gestur atau gerakan-gerakan yang nggak penting. Misalnya, kalian menggerakkan kaki kalian, menggetar-getarkan kaki kalian karena mungkin kalian grogi dan sebagainya. Kemudian kalau kalian megang pulpen, itu jangan pernah kletak-kletak, itu tuh nggak sopan banget teman-teman. Kemudian pada saat interviewer kalian bicara, jangan kalian menggambar atau membuat catatan-catatan yang nggak penting, kecuali kalian mencatat apa yang menjadi pertanyaan para interviewer, seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian menggambar karena kalian bosan dan sebagainya, itu jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal seperti itu. Hal selanjutnya yang harus kalian hindari adalah stop melihat jam tangan kalian. Jadi kalau kalian pada saat wawancara melihat jam tangan kalian, kemudian kelihatan sangat pengen cepet-cepet nih selesai wawancaranya, itu jangan sampai kalian melakukan hal tersebut teman-teman. Jadi siapa tahu ya, karena ada banyak interviewer, mereka masih punya beberapa pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan kepada kalian. Jadi dengan kalian melihat jam, pasti mereka mikir, oh ini anak nggak mau lama nih duduk di sini, nggak mau lama ditanyain dan sebagainya. Jadi mereka pasti bakal bilang, ya udah kamu udah selesai dan bosan, yaudah kamu silakan pergi. Padahal kemungkinan pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang akan menentukan apakah kalian lulus apa tidak. Jadi jangan pernah melihat jam tangan kalian, oke? Dan yang terakhir adalah jangan pernah mengeluh pada saat kalian wawancara. Hal-hal yang dikeluhkan tuh misalnya lama banget nunggunya, kemudian panas ruangannya, kemudian pertanyaan interviewernya nggak berbobot, pertanyaannya nggak masuk akal, pertanyaannya terlalu susah dan sebagainya. Jadi jangan pernah mengeluh, oke? Nah teman-teman, sekian dulu tips untuk lolos tes wawancara beasiswa Max atau Monbook Gagaku Show. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa meninggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti aku bakal jawab satu-satu. Atau misalnya kalau kalian lagi buka Instagram, kalian bisa follow Instagram aku di sini dan kalian bisa kirim DM ke aku. Nanti pasti aku bakal jawab. Makasih banyak udah nonton. Dadah!